masuk 10 juta. Lumayan banyak nih, tebel. Inilah sudah masuk 10 jutanya. Ini bantuan dari negara Jepang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pulang kerja aku dapat surat tiba-tiba di kotak pos saya. Dan ini adalah ini adalah surat cinta dari negara Jepang. Dimana dengan surat ini saya akan mendapatkan hadiah uang tunai 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Oke, sore kali ini aku mau ngecek bantuan dari pemerintah 10 mang atau 10 juta. Apakah sudah masuk ke rekening saya? Mari ikuti karena saya sudah ada di Japan Post Bank, tempat bantuannya itu turun ya. Ayo kita let's go ke dalam. 10 juta ini dapat sumbangan dari negara Jepang. Ya meskipun saya orang asing, di sini saya mendapatkan sebuah sumbangan karena gaji saya kecil, jadi saya dapat sumbangan. Nah isinya ada 4 lembar di sini. Di sini tertera bahan pokok, maksudnya bahan makanan pokok itu naik. Jadi kita mendapatkan sumbangan senilai 10 juta. Saya di akhir video akan juga mencontohkan cara mengisinya supaya uangnya bisa segera cair. Nah, gimana? Apakah kalian tertarik ke Jepang? Coba deh untuk memikirkan kembali, mesti layak nggak untuk kita belajar di negara ini. Selain kita belajar, dapat uang, dapat sumbangan gini. Tahun kemarin saya juga dapat sebenarnya itu sekitar 4 juta. Jadi kalau di total saya dapat sumbangan tuh 14 juta. Gimana? Tertarik nggak? Nah, ini tertera dan makanan pokok karena naik kita mendapatkan pengembalian dari pajak kita yang sudah kita bayarkan. Sebenarnya ini uang pajak. Jadi karena kita sudah membayar pajak dengan baik, makanya uang pajak itu dikembalikan ke kita dalam bentuk sumbangan. Gimana? Hebat kan negara ini. Beda kalau di Konoha. Kalau di Konoha kita bisa melihat betapa rakusnya orang-orang Konoha. Saya juga orang Konoha sebenarnya. Kemarin aja ada kasus korupsi 270 sama gila. Satu orang loh bisa korupsi segitu banyak. Betapa rakusnya gitu. Lihat di negara Jepang, ketika uang pajak itu sudah berlebih, bayangkan dikembalikan dalam bentuk sumbangan. Benar-benar negara ini tuh kalau masalah kesejahteraan itu memang saya akui jempol banget. Transportasi, jalan raya, semua sudah terpenuhi dengan baik kayak gitu loh. Nah, karena mungkin itu sudah terpenuhi dengan baik, makanya uang pajak ketika berlebih itu digunakan untuk mensupport masyarakatnya kembali. Saya sebagai orang asing sebenarnya saya tidak merasa sepenuhnya nyaman tinggal di Jepang karena banyak aturan-aturan yang nggak cocok sama saya. Ketika saya pulang ke Indonesia, ada juga hal-hal yang sangat menjengkelkan dari negara Konoha gitu. Seperti contohnya ketika kita ingin mengurus dokumen-dokumen, itu sulitnya masa ampun. Contoh mudahnya ketika saya ingin membayar pajak, cuma beda nama aja kita harus ribet, kita harus nembak calo dan segala macamnya. Kemarin saya harus bayar pajak mobil itu 2.500.000, tetapi bukan atas nama saya sendiri, harus nambah 300, jadi 2.800.000. Itu di Indonesia bukan rahasia gitu loh. Di Konoha hal seperti itu bukan lagi rahasia. Terus jadi kemarin juga ada cerita mertua saya dari luar negeri juga, karena nggak punya KTP, KTP sudah mati, ingin buat KTP baru. Karena selama ini di luar negeri, jadi KTP sudah mati itu dikira udah kemana kayak gitu. Makanya 1 tahun itu nggak jadi bikin KTP, 1 tahun itu nggak jadi. Padahal saya di Jepang itu baru pertama nyampe, langsung setelah nggak sampai 30 menit, nggak sampai sejam, saya langsung punya KTP. Bayangkan di negara-negara maju itu pengurusan dokumen-dokumen itu semudah itu ya gitu. Selama sudah terpenuhi semuanya, nggak perlu sampai lama banget. Katanya kemarin kok sampai harus 1 tahun karena orang yang bersangkutan harus menetap di suatu tempat 1 tahun minimal baru bisa dibuatkan KTP baru. Benar-benar menjengkelkan gitu loh. Kenapa pengurusan dokumen di Indonesia itu benar-benar menjengkelkan gitu loh. Ada yang ngomong Jepang tuh negara bebas. Negara Jepang tuh bukan negara bebas guys ya. Ribet banget. Kita naik skuter
kayak skuternya anak-anak itu aja kita harus pakai SIM, tahu nggak? Aja dibilang bebas, lebih bebas di Indonesia. Kalian mau pakai sound system geber-geber, plafon sama kaca kalian jebol pun nggak masalah. Nggak, di sini kalau kalian kayak apartemen saya ini main gitar terlalu kenceng, tetangga sebelah lapor, telepon polisi, kita diciduk bawa ke kantor polisi. Ini bukan negara bebas. Di Indonesia lebih bebas. Kenapa kok saya sampai ke situ gitu loh? Di negara kita tuh banyak hal-hal menyebalkan yang benar-benar jauh dari negara ini gitu loh. Sedih gitu loh. Dapat kayak gini tuh juga sebenarnya ada sedihnya. Sedihnya itu kenapa di negara saya tuh nggak bisa hal-hal seperti ini gitu. Kayaknya terlalu kejauhan ya kalau kita mengharapkan hal seperti ini di Indonesia. Nggak suruh bayar taper aja udah alhamdulillah, nggak suruh bayar apa kemarin asuransi kendaraan bermotor itu aja udah alhamdulillah guys ya. Jangan berharap lebih. Alhamdulillah sudah cair guys ya. Ini masuk 10 juta. Lumayan banyak nih, tebel. Nih. Alhamdulillah sudah masuk 10 jutanya. Alhamdulillah. Ini bantuan dari negara Jepang. Bantuan secara cuma-cuma ya. Ya, kita dapat bantuan, alhamdulillah. Terima kasih. Nihong, arigatou gozaimasu. Pesan saya untuk Gen Z ya, untuk coba kalian pertimbangkan lagi untuk menimba ilmu dan mencari rezeki di Jepang. Karena di Jepang kalian bisa dapat pengalaman, dapat modal, dapat sumbangan, gitu. Dapat banyak hal gitu yang bisa kalian dapat ketika kalian bekerja di Jepang. Tapi jangan pakai sistem magang yang sudah saya sampaikan seperti di video saya kemarin. Yang sekarang usianya mungkin sekitar 20 up ya. Kalau yang usianya 30 terlambat, nggak mesti bilang terlambat, enggak sih, cuman ya ngapain ya gitu loh, yang udah usia 30-an tuh ya udah merintis karir di rumah itu lebih bagus, apalagi yang sudah berkeluarga. Sama kan Gen Z itu langsung aja, kalau kalian di Indonesia nggak dihargai, kalian nggak mendapatkan pekerjaan yang layak, dianggap berekspektasi terlalu tinggi, buktikan kalau kamu memang mahal gitu loh. Buktikan kalau Gen Z itu memang nggak murahan, minimal bisa gaji itu 10-15 juta gitu. Insya Allah bisa kalian dapat di Jepang. Kalau di Indonesia mungkin dengan gaji UMR kalian harus menguasai skill avatar. Kalau di Jepang nggak usah pakai skill pun kalian nggak masalah. Insya Allah tetap ada kerjaan buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi bingung atau bingung mencari kerja. Alhamdulillah guys, 10 mang. Alhamdulillah masuk 10 juta ya, bantuan dari pemerintah Jepang ya, bukan Konoha loh ya. Ini bantuan dari pemerintah Jepang. Alhamdulillah sudah masuk. Sudah saya terima. Terima kasih pemerintah. I love you full. Arigatou gozaimasu. Lah. Gurih pol. Full senyum guys, full senyum. Oke, mungkin seperti itu aja ya pesan kesannya dari si bantuan ini. Saya akan memberikan seperti janji saya tadi di awal, saya akan memberikan cara mengisinya di belakang video. Jadi langsung saja cepet ya. Ini ada 4 angka yang harus kalian contreng, menyatakan bahwasanya kalian setuju untuk menerima bantuan. Saya nggak setuju pak. Tulis nama, terus tanggal kalian nulis, nomor telepon. Nomor telepon ini bisa, kalau nggak pakai punya perusahaan aja. Saya sarankan pakai Yujo Ginko. Rata-rata kalau orang Indonesia punya Yujo Ginko. Tulis nomor cabang, nomor rekening, terus nama di Yujo Ginko-nya. Nah kalau di belakangnya ini adalah untuk yang pakainya perwakilan. Contoh kalian diwakilkan oleh orang perusahaan, ya udah orang perusahaan aja yang ngisi ya gitu.
Dokumen yang disertakan bisa main namba atau menkyo atau paspor yang ada fotonya. Terus kalian juga butuh fotokopi buku rekening tabungan yang bagian depan yang ada nama kalian sama ada nomor rekeningnya. Terus semuanya difotokopi tadi, main namba atau paspor tadi atau ID card difotokopi juga, dijadikan satu, dimasukkan ke amplop yang sudah disediakan, dikirim ke itu si Akusodan itu. Nanti kalian langsung bisa kelunding cair 10 juta. Gitu aja sih, gampang simpel. Langsung aja teman-teman, buat yang udah bosan mencari kerja nggak dapat atau bosan di Indonesia gajinya kecil, langsung aja gaskan ke Indonesia. Saya Benny dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.